salam guru berteknologi. Di belakang saya sudah terlihat komputer jadul ya, komputer jadul. Dengan BIOSnya adalah American Megatrends. Ya, komputer ini sudah pernah terinstall Windows 10. Terus juga saya pernah install Windows profesional. Akan tetapi tetap tidak support ya. Jadi saya akan mencoba menginstal menggunakan Windows 7 Ultimate. Nanti kita lihat pada komputer ini apakah dia support atau tidak dengan Windows 7 Ultimate. Tetapi saya rasa pasti akan support bro. Jadi ikuti saja videonya, jangan di skip ya. Oke, ini sekalian dengan tutorial bagaimana kita menginstal Windows 7 pada laptop atau komputer kita. Ini saya praktekkan kepada komputer yang sangat jadul ini ya, dengan BIOS American Megatrends. Oke, simak saja videonya. Oke bro, kita akan install komputer jadul dengan menggunakan flash Kingston. Ini komputer juga komputer jadul, BIOSnya American Megatrends. Kita colok flashnya dulu. Komputernya masih dalam keadaan mati, kemudian dihidupkan. Wow, LG. Oke, setelah dihidupkan kita tekan ya, tampilannya seperti begini. Komputernya bermasalah karena tidak cocok dengan Windowsnya. Windows sebelumnya adalah Windows profesional, Windows 7 profesional. Nah, kita akan menggantinya dengan Windows Ultimate supaya lengkap ya, supaya jatuh terus, supaya tampilannya, supaya aplikasi di dalamnya lengkap. Ya, kita masuk di sini, ada tekan Del, kemudian device-nya sudah terbaca Kingston dari flash tadi. Harddisknya juga terbaca ya, harddisknya di sini. Ini juga harddisk jadul tapi harddisk SATA, masih bisa diganti dengan harddisk tipe laptop seperti ini. Ini lihat pada soketnya ya. Oke, kita tekan Del di keyboard. Ini tampilan dari BIOS American Megatrends, tampilan jadul ya, biru seperti ini. Caranya tidak jauh beda dengan laptop-laptop yang sekarang. Kita tinggal main anak panah saja. Ke bawah, ini advanced BIOS feature-nya. Nah, di sini lihat, ada first boot device ya, SATA, berarti yang terbaca adalah harddisk komputer yang ini. Sementara yang kita mau booting adalah dari flash. Di dalam flash itu terdapat program Windows. Nanti saya tunjukkan program Windowsnya yang mana ya. Ini Windows 7 original, ada 64 bit dan 32 bit. Nah, untuk merubah dia menjadi first boot pada flash, maka kita tekan pada harddisk drive-nya, di press enter ini. Kemudian kita rubah SATA di sini, juga bisa kita rubah ke USB, sehingga di bawah sini drive 2 terbaca SATA atau dari harddisk komputer itu sendiri. Oke, escape. Di sini sudah tergantikan ya USB-nya. Kemudian kita tekan saja F10. Di bawah sini juga ada keterangan F10, harap dibaca ya keterangan-keterangan yang ada di dalam sini. F10, tekan F10, kemudian kita oke, kita tunggu sebentar loading. Oke, muncul tampilan mereknya Gateway. Kemudian tekan cepat, kalau seperti ini tekan salah satu keyboard, tombol pada keyboard ya. Saya biasanya menekan spasi. Kalau tidak ditekan, maka dia akan terlewat kembali ke tampilan desktop. Tampilan desktop itu tampilan pada komputer kita, yang dimana kita biasa refresh itu. Jadi kita tunggu, mungkin loadingnya agak lama ya. Nah, di sini ada pilihan Windows Setup,
Di Windows Setup ini ada 32 bit dan 64 bit, sedangkan yang ini adalah recovery mode untuk 64 bit. Bisa tekan enter, bisa dibiarkan saja. Ya, Windows is loading file. Ini loading yang pertama. Sebentar dia akan loading lagi. Kita lihat loading yang kedua. Nah, di sini loading yang kedua, apakah cepat atau tidak? Ya, agak lama ya, dia baru mulai di sini. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu sambil saya menjelaskan apa yang perlu disiapkan. Setelah kita install Windows, maka langkah selanjutnya adalah kita install drivernya. Driver yang saya gunakan adalah driver pack, ya, driver pack solution 2014. Dari setelah driver pack, tujuannya untuk apa? Untuk mendeteksi atau install driver seperti VGA-nya, suaranya, jaringannya, ya, dan sound atau suaranya, ya. Perlu diketahui bahwa device dari perangkat komputer ini tidak memiliki chips wireless untuk jaringan, sehingga biasanya orang membuat atau mau browsing internet dengan menggunakan D-Link. Dia semacam modem, tetapi itu adalah pemancar, ya, wireless, pengganti wireless untuk menangkap jaringannya. Bisa juga kita gunakan HP, ya, kita akan gunakan HP untuk pengganti D-Link tadi atau modem tadi. Nanti di video berikutnya saya akan membuatkan bagaimana cara mengkoneksikan internet dengan tanpa menggunakan kabel LAN dan D-Link atau penangkap jaringan. Kita bisa membuatnya dengan HP. Sekarang HP Android sangat canggih, ya, jadi multifungsi. Oke, saya jeda dulu, ya. Oke, kita lanjut, bro. Dia sudah berada di ujung sini. Setelah dia sudah selesai, maka akan muncul tampilan berikutnya, ya. Kita tunggu, harap sabar karena harddisknya juga agak error, ya. Ini komputer milik Pak Yufi, ya, pasien saya namanya Yufi. Nah, sekarang muncul tampilan starting Windows. Yang kita mau install adalah Windows 7 64 bit. Kita akan menginstal komputer jadul ini dengan Windows 7 Ultimate yang sebelumnya sudah diinstal dengan Windows 7 Professional. Ya, tampilannya berubah seperti ini, biru-biru. Kemudian kita masuk di sini, kita bisa atur, ya, di sini. Inggris ini tetap saja, yang kedua ini bisa ganti ke Indonesia, ada isian Indonesia, tetapi di sini saya menggunakan Inggris, ya. Silahkan sesuaikan kebutuhan. Next saja, kemudian install now, ya, tekan tombol ini, install now. Stop starting. Jika kita mau kembali masih bisa kalau dalam tampilan seperti ini. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Ini Windows 7 All. Yang saya bilang all itu karena ada X86 ini. Itu berarti 32 bit, yang X64 ini adalah 64 bit. Kemarin saya install kemarin itu diinstal menggunakan profesional, tetapi tidak support, ya. Nah, sekarang kita gunakan Windows 7 X64 yang lebih tinggi. Kita coba, ya. Kita tekan next. Kalau sudah rasa kita masih bisa kembali, ya. Seperti ini, masih bisa kembali. Jadi jangan takut, perhatikan jendela-jendela ini ada petunjuk-petunjuknya. Kita installnya yang Ultimate. Next. Kemudian di sini kita centang saja, kita checklist di sini. Setelah itu kita klik next. Yang di sini kita pilih custom. Jangan pilih yang upgrade, kita pilih yang custom. Karena kita mau install ulang. Nah, di bagian ini bagian yang terpenting.
perhatikan baik-baik, ini sistem reserve-nya. Yang di partition 2 ini adalah local disk C-nya, dan ini adalah D. Biasanya kalau orang install ulang ya, biasanya klik drive kemudian format, biasanya seperti itu, kemudian next. Itu yang drive C di format kemudian di next. Kalau saya biasanya hapus dulu ini ya, delete dulu ya, kemudian ini juga kita delete, local disk C nya kita delete. Nah, kemudian kita kasih new. Nah, maka dia akan terbentuk baru. Kita tidak mengganggu yang di partition 3 ini, tapi ini karena kosong saya delete saja ya, karena kosong saya delete saja. Saya pingin baru lagi, bisa new lagi supaya dia kembali ke 3 dengan keadaan bersih ya. Kemudian kita tempatkan pas di local disk C nya. Bagian sini bagian yang paling important, hati-hati ya. Setelah di sini kita pastikan bahwa ini adalah local disk C nya. Perhatikan baik-baik, ini adalah local disk C nya. Terkadang tidak selamanya dia harus di disk 0 partition 2 ya. Kita harus hafal dia punya giga, atau kita sebelum install itu kita berikan nama baru di local disk C itu. Ganti nama apa gitu. Mungkin digantikan nama XX, nanti tuh muncul di sini adalah nama XX ya, apa saja. Kalau sudah di sini maka kita next. Oke, ini kita tidak bisa kembali lagi. Kita harus menunggu prosesnya. Proses penginstalan. Copy Windows filenya sudah, expandingnya ini biasanya sampai 100%. Tergantung dari kecepatan dari komputernya atau harddisknya juga ya. Kemudian kita sudah bisa ngopi-ngopi ini. Sudah bisa ngopi. Jadi lebih baik install saja sendiri di rumah, tinggal download softwarenya, download yang original. Nanti saya rekomendasikan tempat downloadnya, karena di Microsoft sudah tidak ada lagi Windows 7 yang original, kecuali ada Windows 8, Windows 10 dengan 11 yang original yang ada di situs Microsoft. Kalau untuk Windows 7 sudah tidak ada lagi. Nanti saya rekomendasikan linknya, karena kapasitas saya mau upload tapi kapasitas filenya ini besar sekali ya, sekitar 4 giga lebih ya. Dia sudah 3%, 4%. Supaya jangan terlalu lama, saya jeda dulu videonya. Oke, saya jeda dulu di 7% ya, nanti baru kita lanjut lagi. Oke bosku, sudah 54% ya, 54%. Kita lanjut, kita jeda dulu ya. Oke, sudah 99 ya. Ini sudah 99. Sedikit lagi dia akan ke 100%. Kemudian dia akan centang di sini ya. Sudah 100, nanti dia centang. Kemudian dia akan complete installation, kemudian dia akan restart. Kalau saat restart, diminta restart, kalian bisa cabut flashnya atau dibiarkan saja. Install update, bisa cabut atau dibiarkan saja. Biasanya saya cabut ya, karena nanti panas pada flashnya dan berakibat flashnya akan rusak. Nah, saat yang seperti ini bersiap untuk cabut flash ya. Kita siap cabut flash pas di second ya. Oke, kita cabut ya. Saya sudah mencabut flash yang tadi. Oke, kita tunggu. Dia kembali muncul starting Windows-nya. Nanti dia akan lanjut ke bagian yang tadi, completing Windows installation. Jadi jangan kaget, dia akan kembali ke situ langsung. Lihat saja.
Ya, setup is updating registry setting. Biasanya tampilannya beda-beda ya, ada yang di tengah, ada yang di bawah sini setupnya, ada yang di atas, itu tampilannya beda-beda. Ini dibiarkan saja, tinggal tidur juga bisa ya. Ini completing Win installation ya, jadi jangan melihat garis yang di bawah ini, tidak pengaruh ya, garis ini tidak mengaruh. Nanti dia akan mendetek VGA nya dengan wirelessnya atau drivernya, dia akan detek langsung. Biasanya saat kita install Windows, di bagian sini dia akan mendeteksi driver apakah compatible, apakah support dengan Windowsnya atau tidak. Kalau support, maka drivernya akan terinstall langsung. Tapi kalau tidak, maka solusinya adalah driver pack solution 2014. Ya, perlu diketahui untuk pembuatan booting Windows ini saya menggunakan UEFI ya, menggunakan Rufus UV. Nah, ini terdeteksi VGA nya sehingga kita tidak install Windows lagi. Ini yang saya bilang tadi. Terdeteksi VGA nya sehingga kita tidak perlu menginstal driver VGA nya lagi. Tapi kalau ada yang mau install lagi, silakan, bisa diupdate lagi menggunakan internet juga silakan. Tetapi saran saya kalau untuk PC jadul tidak usah, karena akan semakin berat. Oh ya, saya lanjut lagi. Ini buat bootingnya menggunakan Rufus terbaru ya, bootingnya. Karena Rufusnya ini sangat cepat untuk membooting Windows 7, baik Windows 7, Windows 10 maupun Windows 11. Jadi rekomendasi saya menggunakan Rufus. Nanti terakhir saya akan tunjukkan bagaimana cara bootingnya. Oke, di completing installation saya biarkan dulu. Nanti kalau videonya terlalu panjang saya potong. Oke, muncul tampilan seperti ini. Setup will continue after restarting your computer. Dia akan merestart. Usahakan listriknya jangan mati, tapi kalau listrik mati tetap dia akan kembali ke sini ya. Dia akan lanjut install, jadi jangan khawatir. Kalau di bagian ini dia akan lanjut install. Ya, dia loadingnya agak lama karena harddisknya ini sudah bermasalah. Saya sudah coba ganti harddisk ini, tapi harddisknya juga error. Oke, di bagian sini pokoknya biarkan saja, dia akan install sendiri, bisa ditinggal. Kita tinggal minum kopi sambil cerita-cerita atau mau buka laptop yang lain, mau nonton film, terserah ya. Di bagian sini dia akan install sendiri sampai di bagian penulisan nama komputer. Jadi kadang kalau kita kasih ke toko bagian penginstalan pasti ditunggu besok. Padahal penginstalan kalau mau cepat itu bisa 2 jam lah, sampai drivernya ya, sampai defrag. Kalau mau lebih bagus paling lama 2 jaman untuk install laptop seperti Intel laptop atau komputer yang tidak bermasalah. Kalau di toko ya pasti sehari, besok baru ambil, kadang belum terinstall juga ya. Oke, ini sudah di bagian penulisan nama komputer atau PC. Berarti proses installation sedikit lagi hampir selesai. Kita kasih nama saya biasanya huruf besar ya. Jadul subscribe bro, bebas ya penulisannya. Kemudian kita next. Oke, caps locknya, passwordnya tidak perlu. Ini kita pilih yang bagian bawah karena saya tidak mau update ya.
Kemudian pilih pengaturannya, kita pilih lokasi kita di Nusa Tenggara Timur, maka kita pilih GMT nya 8, tetapi kita sesuaikan dengan Beijing atau Kuala Lumpur ya. Tanggalnya 2022 bulan Agustus, tanggal berapa hari ini? Tanggal 9. Kemudian jamnya kayaknya sudah tepat ya, 14.22. Berarti di sini kita ganti jamnya 14. Oh, di waktu AM ya. Berarti di sini 02 jam 22. Oke. Windows 7 Ultimate, Windows is finally setting. Oke, welcome. Ya, ini belum diaktifasi ya, Xmulator. Nanti kita aktivasi. Bagaimana cara aktivasinya? Kita langsung saja ya sebentar. Setelah dia muncul tampilan Windows di desktop sebentar, saya akan aktivasi. Bagaimana cara aktivasi? Ada beberapa metode ya. Kita gunakan loader atau WGA, ataupun kita gunakan remove what atau remove what. Kita tunggu sejenak. Ya, tampilannya sudah selesai, sudah sampai di desktop, artinya komputer kita sudah selesai diinstal Windowsnya sudah selesai. Oke, kita buka Windows ini dulu, Recom setting, finish. Ya, Windows Media Player tidak perlu, kita buang saja dia. Explorer tidak perlu, sudah tidak zaman lagi. Kita lihat di bagian dalamnya ya, local disk D. Karena saya buat partisi baru, maka tampilannya begini ya. Kita buka saja, dia minta format. Karena saya buat partisi baru, maka dia seperti itu. Oke, dia akan terbuka sedikit lagi. Format komplit. Kemudian kita tutup untuk melihat komputer kita ya. Ini bagian komputer kita, RAM-nya 2 GB, kemudian prosesornya lihat saja, Pentium dual core CPU. Aktivasinya belum, 64 bit ya, Windows 7 Ultimate. Kita lihat lagi ke device manager, kira-kira apa yang belum terinstall. Sudah semua, dia terdeteksi. Kalau mau install tambah silakan. Ini Intelnya sudah, networknya untuk LAN-nya sudah juga. Oke, sekarang kita masukkan flash untuk penginstalan. Kita masukkan flash untuk penginstalan aktivasi. Yang mana dari aktivasinya? Nah, ini flashnya tadi ya. Isinya bootingan Windows dan beberapa software. Kita lihat dulu aktivasinya, belum terinstall tadi ya. Oke, ini menyisakan, oh tidak ada sisa, jadi harus aktivasi sekarang. Kalau tidak diaktifasi tidak apa-apa, hanya nanti backgroundnya hilang ya, background ini nanti hilang, kemudian muncul lambang kunci sini ya, sangat mengganggu sekali. Maka kita aktivasi, kita buka. Diaktivasi itu menggunakan, oke, kita install WinRAR-nya dulu ya. Oh, tidak mau, sialan. Diaktifasi itu menggunakan ini, Windows Loader.
Oke, agak lama nanti dia muncul ya, kemudian kita install. Nanti dia akan minta restart. Kita tunggu saja. Kalau Windows Loader ya seperti itu. Bisa juga dengan WGA tadi, WGA remover. Oke, dia minta restart, maka kita restart ya. Saya pause dulu videonya. Oke, saya pause dulu. Oke, welcome. Kita mulai lagi ya. Kita akan mengecek sudah diaktifasi atau belum ya. Pengecekan aktivasinya. Kita refresh dulu. Aktivasi tadi menggunakan loader 22. Kita lihat di komputer, properti, kemudian Windowsnya sudah diaktifasi bro, artinya mantap, sudah diaktifasi. Tinggal kita lanjutkan penginstalan lainnya ya. Kita buka flashnya dulu. Nah, untuk menginstal lainnya selain driver, saya akan beritahukan apa-apa yang perlu diinstal ya. Saya masukkan harddisk. Harddisk ini ada harddisk dari harddisk laptop yang dibuat eksternal. Oke, muncul ya. Saya buat beberapa partisi ya. Ini install WinRAR dulu. WinRAR itu untuk membuka program-program yang belum terbuka. Lihat ini ya. Oke, WinRAR-nya sudah, maka buku-buku ini akan terbuka. Kemudian di sini, oh ya, saya tunjukkan dulu driver pack saya buat dalam bentuk file ISO. Driver pack solution. Dimana? Oh ya, ini driver packnya dengan kapasitas filenya 7 GB bro, 7 GB ya. Jadi supaya dia terbuka, kita minta bantuan Ultra ISO. Install dulu Ultra ISO nya supaya dia terbuka bro. Kita kembali ke paket instalasi tadi yang dibutuhkan tadi. Ini untuk installnya kita perlu .NET x86 x64 karena ada beberapa aplikasi yang membutuhkan ini. Kemudian CC Cleaner untuk pembersih. Video player ya. Video player ini ada banyak pilihan. Kalau saya, favorit saya install VLC saja karena saya tukang install, makanya banyak pilihan di sini. Tapi di satu komputer install saja satu. Oke, kemudian foto edit kalau mau ya yang portable saja ini ya. Nah, tinggal pindahkan ke drive C sini, Photoshop yang portable supaya jangan diinstal. Kemudian IDM untuk download. Kemudian Firefox, ini Firefox 70, sekarang sudah 100 berapa itu. Install saja dulu ini, nanti diupdate ya. Kemudian Google Chrome, kita install Google Chrome, tapi install online saja kalau Firefoxnya sudah. Kemudian ada driver kamera, tapi komputer ini tidak membutuhkan kameranya. Cyberlink. Kemudian Office, di sini ada Office 2010, 2013, tinggal pilih salah satu. Ada 2007 ya, paling rendah lah pilih yang 2010 karena ya banyak aplikasi yang sudah aplikasi Excel yang VBS atau apa itu yang sudah tidak support lagi yang 2007. Jadi saya sarankan install yang 2010. Oke, musik playernya tidak perlu karena kita bisa buka pakai video player ya untuk musik. Setelah itu antivirus Madaf. Ini antivirus sudah lama, saya biasanya install secara online.
install antivirus cukup Smadaf atau Avira, jangan yang besar-besar ya, karena buat performa laptop kita akan menurun. Saya biasanya untuk membuat performa laptop lebih cepat, saya matikan oh ya, nanti ini di rerun ya, red disk komputer. Saya biasanya masukkan ini adjust visual effect, tapi tampilannya jelek ya, tapi untuk kebutuhan lain. Nah, seperti ini tampilannya, sangat buruk. Oke, gitu. Bisa cek VGA-nya di sini ya. Ini sudah, bisa juga di sini. Intel ini. Oke. Karena dia punya speknya sangat kecil sekali, maka akan saya install yang penting-penting saja. Oke, sekian dulu video dari saya. Oke, salam guru berteknologi. Oke, itu adalah bagaimana cara kita menginstal Windows 7. Ternyata dengan menginstal Windows 7 Ultimate pada komputer jadul kita di BIOS American Megatrends yang sangat jadul ini bisa support. Tadi kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk itu silahkan dipraktekkan. Semoga bermanfaat. Salam guru berteknologi. Bye bye.